Halo teman-teman, bertemu kembali bersama saya di channel Agus L72. Selalu dan tetap saya berharap saya bisa menemui kalian dalam keadaan yang luar biasa, diberikan kesehatan selalu, sukses dalam pendidikan kalian, dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha, apapun usaha yang kalian kerjakan dan tekuni saat ini. Teman-teman dan sahabat-sahabat semua, saya akan mengajak kalian melihat aktivitas yang mana lebih banyak sekarang saya melakukan aktivitas rutin terhadap bahan-bahan bonsai yang saya miliki, di mana programan-programan yang telah saya buat. Dan pada saat yang sekarang atau pada saat-saat seperti ini telah memungkinkan kita harus melakukan perawatan-perawatan rutin terhadap bahan bonsai yang kita telah program beberapa waktu yang lalu, di mana tidak terasa ternyata saya sudah lebih dari 2 tahun menekuni bonsai, yang mana kalau kita ingat kembali bagaimana saya bisa tertarik untuk berkarya bonsai adalah karena beberapa bahanan yang saya terima, seperti contohnya yang ini adalah bonsai serut yang saya terima dari teman, masih berupa bahanan dari hasil dongkelan yang ditempatkan pada karung ya, kita sebut saja karung yang berwarna putih. Dan sekarang kondisinya sudah seperti ini bonsai yang saya program sudah lebih dari 2 tahun, dan ada beberapa programan yang lain, dimana jika saya sampaikan kepada kalian bahwa saya masih pemula dan bukan seorang petani yang bergelut khusus di perbonsaian, namun saya mencoba untuk membuat karya-karya bonsai dengan upaya dan usaha yang saya lakukan dengan berbagai variasi style ataupun berbagai bahan. Jadi tidak mengkhusus satu jenis bahan bonsai, tetapi suatu saat pun kita akan membuat kekhususan dari style ataupun bahan-bahan bonsai yang mungkin kalau kita upayakan untuk memiliki nilai jual. Itu sangat menjadi modal utama apabila kita melakukan proses pembuatan bonsai dalam skala yang besar dengan jenis yang sama, kemudian dalam bentuk atau style-style tertentu. Biasanya ini sangat menjanjikan sekali, banyak sudah kita bisa melihat bahwa di luar sana para pebonsai atau para petani sukses dengan menjual bahan-bahan bonsai ataupun bonsai-bonsai yang siap untuk diteruskan. Nah, sebagai gambaran, kegiatan saya hari ini adalah merapikan bahan-bahan bonsai seperti yang terlihat saat ini. Nah, inilah kegiatan rutin yang saya lakukan. Jadi lebih banyak untuk saat ini adalah memangkas bahan-bahan bonsai. Dan di sini banyak sekali jenis-jenis dari bonsai atau ID bonsai yang saya miliki, seperti contohnya serut, kemudian saing simbur, kemudian santigi. Dan di sana masih banyak tuh, ada santigi, kemudian dolar, sancang, hokianti, kimeng, dan masih banyak jenis-jenis yang lainnya. Nah, di sana masih ada los-losan dari loa. Jadi bukan hanya membuat atau mengerjakan bonsai-bonsai kecil, namun suatu saat pun kita tertarik juga untuk membuat bonsai-bonsai yang lebih besar lagi atau dalam ukuran yang lebih besar. Ya, tergantung dari kemauan dan usaha kita. Tapi dari apa yang sudah disampaikan dari senior-senior kita, master-master bonsai yang lebih dulu menekuni bonsai, itu menyatakan bahwa apabila seseorang pemula yang baru saja menekuni
di dunia bonsai, biasanya itu ada masa stagnan atau masa jenuh ya, masa jenuh atau jemu. Dan apabila sudah melewati masa itu dan kemudian tetap intens untuk berkarya bonsai, itu akan dianggap lolos sebagai pebonsai. Nah, jadi rentan waktunya diperkirakan antara ya 3 tahun lebih lah. Kita menekuni bonsai di atas 3 tahun dianggap kita akan lolos ujian sebagai pebonsai, karena di sana ada proses yang kita harus lewati. Apakah kita bisa membuat atau mengkreasikan bonsai, atau malah kita mengalami kesulitan atau kegagalan. Ya, biasanya di sanalah akan teruji seseorang mengalami kebosanan, kemudian bisa melewatinya dan mendapatkan jalan keluar, dia akan berhasil. Tapi jika dia seseorang pebonsai pemula yang merasa gagal dalam berkarya bonsai, kemudian mengalami masa jenuh dan tidak meneruskan, atau ya stop pada tahap itu, biasanya dianggap mengalami kegagalan untuk menjadi seorang pebonsai. Nah, teman-teman dan sahabat-sahabat semua, jadi tetaplah kita berkarya bonsai, walaupun kita mengalami masa-masa yang mungkin kurang membuat kita menjadi nyaman ataupun senang untuk berkarya bonsai. Nah, kita merubah sudut pandang kita terhadap kegiatan ini, menjadikannya sebuah hobi. Jadi jika kita menjadikan bonsai ini adalah hobi, melaluinya dengan senang hati. Nah, tanpa berlama-lama teman-teman, dari sekian banyak programan bonsai yang saya buat, saya akan mengajak kalian pada satu bahan bonsai yang saya pun melakukan kegiatan atau rutinitas pemeliharaan terhadap bahan bonsai ini, dan sebenarnya sudah mulai terbentuk bonsai yang saya program di atas batu. Nah, ini bahan bonsai yang saya maksud, dan sebenarnya sudah hampir jadi. Ya, kita tinggal mematangkan, kemudian merimbunkan percabangan dan perantingannya sehingga akan terlihat lebih cantik lagi. Nah, ini adalah bahan bonsai Saeng Simbur Super Mikro Thailand. Bahan bonsai ini termasuk sangat jarang yang memprogramnya menjadi sebuah bonsai, karena ya banyak sekali tantangan dari bahan bonsai ini, yaitu pertumbuhannya yang sangat lambat. Tetapi jika dilihat dari potensi yang bisa dilihat dari bahan bonsai ini, sangat memungkinkan untuk dijadikan bonsai karena daunnya yang kecil-kecil, sudah sangat kecil, jadi disebut super mikro, sangat kecil. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi tangan saya sebesar ini, kemudian daun-daunnya ini sangat kecil, dan pertumbuhan daun-daun dari bahan bonsai Saeng Simbur Super Mikro Thailand ini sangat rapat dan rimbun. Jadi sebenarnya sangat recommended bagi pemula untuk membuat bonsai dengan bahan bonsai ini. Tadi saya telah melakukan beberapa cutting dari bahan bonsai ini, yang dahulu ada di sini, ya. Jadi karena pertumbuhannya kurang bagus dan tidak terlihat subur untuk bagian paling bawah, ya dikarenakan kalah dengan percabangan yang ada di atasnya. Namun setelah dilihat proporsinya ya lumayan bagus untuk dilakukan cutting terhadap percabangan yang tadi. Nah, ini yang saya press atau saya cutting. Maaf, saya menggunakan tangan kiri. Nah, yang ini ya sudah terlihat kan. Nah, ini saya tadi press
Kemudian saya wiring kembali. Yang tadinya cabang ini masih sejajar dengan yang ini. Jadi saya turunkan untuk menjadi terusan sampai di ujung, menjadi ujung dari style bonsai ini. Jadi saya program di atas batu dengan ukuran, nah kita coba ukur ya, hanya 1 jengkal. Jadi ini termasuk bisa kita masukkan dalam ukuran The Max. Ya, walaupun bahan ini agak jarang dan sulit untuk dibuat menjadi bonsai. Sulit yang saya maksud adalah mendapatkan karakter tua karena ukurannya yang sangat sulit untuk membesar. Kemudian lama kita menunggu batangnya mengeluarkan karakter tua. Jadi seperti itu ya. Jadi hanya menunggu waktu agar batang dari bahan bonsai ini semakin lama semakin terlihat berkarakter tua. Ya, memang berbeda dengan Seng Simbur Super Micro Vietnam yang ada di sebelah sini. Ini adalah Seng Simbur Super Micro Vietnam, dimana daun-daunnya lebih besar walaupun tergolong super mikro dan sangat kecil-kecil. Tapi jika dibandingkan dengan Seng Simbur Super Micro Thailand ini, jauh kita bisa melihat daunnya lebih bulat, bulir-bulir daunnya terlihat bulat seperti beras ya, beras yang bulat-bulat tapi kecil ya. Nah seperti ini teman-teman, bonsai Seng Simbur ini semoga menginspirasi, dan apabila kalian memiliki bahan bonsai yang seperti ini, ya diupayakan kita mengkaryakannya atau membuatnya menjadi sebuah bonsai yang indah. Nah ini kekurangannya, belum dilakukan membuka tali ini. Jadi keadaan akarnya belum kita ketahui seperti apa karena masih dibungkus dengan tali, dan kemudian saya masih isi dengan moss. Harapannya dengan cara seperti ini akar-akarnya terlihat merekat dan menempel pada batu. Jadi ada beberapa yang saya tekuk ke dalam seperti ini, masih saya isi moss. Kemudian di dalam sana muncul ya, jadi masuk ke sana kemudian muncul. Oh ini dia, ini muncul di sini ya. Jadi masuk kemudian di celah-celah muncul di sini, dan yang satunya yang ini sudah terlihat besar juga akarnya. Jadi saya buatkan motif untuk menutup rongga yang ada di dalam. Yang dahulunya ini adalah 2 batu yang sangat terlihat kita tempel, namun sekarang sudah mirip dengan batu utuh, dan kemudian seolah-olah akar yang ini masuk ke dalam kemudian tembus di sini. Ya, dia masuk di sini. Ada rongga-rongga, nah seperti ini. Ya tujuannya biar lebih unik lah, terlihat lebih unik. Kemudian dia tidak mencengkram di atas batu yang paling ujung, tapi saya gunakan di sepertiga dari ujungnya, atau 2/3 dari tinggi batu. Nah kita bisa amati seperti ini, dan mari kita cek secara menyeluruh bahan bonsai ini. Jadi dari pangkal batang, kemudian
puncak, kemudian terusan, dan saya membuat mahkota kecil di sini. Ya, jadi masih belum begitu nampak, tapi sudah sangat ya, bagus, dan proporsinya juga tentunya sudah lumayan. Dan ini masih memerlukan pengelosan sebenarnya, jadi ya lebih diarahkan ke arah bawah sini untuk mendukung kelompok dari terusan. Kemudian di sana saya sudah siapkan backnya, jadi dimensi belakang sudah terbentuk, dan kita coba lihat dari belakang. Nah, ini backnya, jadi ini adalah back. Dan jika kita lihat dari sisi belakang seperti ini, ya sudah terlihat lumayan lah. Kemudian kita coba lihat dari atas. Nah, seperti ini kondisinya dari atas. Kita tinggal menunggu perimbunan agar terlihat lebih rapat lagi nantinya. Kalau ini sudah rapat, dan kemudian tajuk-tajuk ini dari puncak, kemudian ada tajuk yang menghubungkan ke terusan ini berkesinambungan, walaupun ada lekukannya. Kalau bisa di sini lagi ada lekukan, kemudian puncak semu, dan di ujung mungkin sampai sini aja, nggak usah terlalu panjang. Ada bahan-bahan yang masih saya biarkan untuk dilos, dan kemudian apabila ingin membuatnya menjadi bonsai, saya masih menunggu atau membiarkannya semakin besar. Nah, kita lihat bahan bonsai seng simbur yang sama yang saya miliki. Nah, yang ini memang masih kecil-kecil, jadi sebenarnya ini saya masih tunggu juga, karena ini stylenya akan saya buat berbeda, yaitu dengan style twin trunk atau informal. Jadi ini saya masih los. Kemudian yang lainnya juga masih saya los, hanya membentuk gerak dasar saja, menunggu pembesaran sesuai dengan keinginan. Nah, ini adalah bahan yang sama, yaitu seng simbur super mikro Thailand. Masih ada lagi seng simbur yang sama. Nah, ini seng simbur super mikro Vietnam yang sudah mulai rimbun dan tinggal menunggu pembesaran batang. Ya, lumayan juga, saya buat juga on rock, tapi ini ada di ujung batu seperti ini. Jadi besarnya sudah lebih dari jempol tangan, tinggal menunggu semakin besar lagi agar kelihatan lebih kokoh, karena saat ini masih ramping, tapi pada waktunya akan terlihat cantik. Nah, kita lanjut lagi melihat bahan yang saya maksud, yang merupakan bahan seng simbur super mikro Thailand. Nah, ini saya ditaruh atau tempatkan di atas pilar tembok seperti ini. Jadi secara otomatis bahan ini membentuk gerak dasar sendiri. Saya belum apa-apakan, masih saya los, dan kondisinya seperti ini. Ya, dari satu bahan yang kita miliki dengan ID yang dengan satu ID kita bisa membuatnya menjadi beberapa bonsai. Jadi tetaplah kita berusaha untuk budidaya, sebab dengan budidaya kita akan memiliki bahan-bahan bonsai yang semakin lama semakin banyak. Di samping kita menjaga lingkungan di luar sana tanpa kita mendongkel atau merusak alam, jadi kita bisa membuat bonsai dengan bahan-bahan yang sudah kita miliki di rumah saja.
Jadi ini merupakan motivasi bagi kalian semua juga agar kita tetap berkarya bonsai dengan cara budidaya. Sebab dengan budidaya kita sudah membantu alam untuk tetap lestari, dan keberadaan bonsai di rumah kita dengan budidaya itu akan semakin lama semakin banyak, dan tentunya juga akan meningkatkan pemikiran, pola pikir kita, imajinasi kita untuk lebih kuat, untuk lebih peka lagi membuat bonsai yang ada bahan-bahannya di rumah kita. Baiklah teman-teman, demikian dulu video saya kali ini. Semoga apa yang saya tayangkan dan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat berkarya bonsai, jangan lupa budidaya. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.